誰だわ。 Pada video kali ini, kami pun akan kembali membahas dan juga menceritakan mengenai breakdown dari detail-detail kecil yang kemarin sudah sempat kita lewatkan dari manga Sepak Bola Blue Lock chapter yang ke-315. Di mana secara garis besar, ada beberapa adegan flashback yang kebetulan kemarin sama sekali tidak kami bacakan. Padahal seharusnya masing-masing karakter itu punya ceritanya masing-masing. So, tanpa perlu banyak basa-basi, maka sekarang mari kita langsung masuk aja menuju ke dalam topik pembahasan pertamanya. Seperti biasanya, bagian yang pertamanya ini adalah preview cerita singkat untuk chapter 316 pada hari Senin besok. Gampangnya, judul dari chapter 316 adalah sebagai berikut, yaitu Double Bachira Formation, tanda seru, Japan, Show of New Attack. Lalu di bawah judul tersebut, terdapat satu buah kalimat singkat tambahan, di mana jika kita artikan ke dalam bahasa Indonesia, maka terjemahannya adalah sebagai berikut. Jepang terlalu mendominasi, serta kekuatan dari Jepang bukan hanya pada satu orang saja. Nah, dari judul dan juga tambahan sedikit kalimat singkat di atas, maka untuk hari Senin nanti ceritanya sudah dapat kita simpulkan, yaitu Jepang akan melanjutkan serangannya, serta Jepang pun akan kembali memberikan tekanannya terhadap para pemain dari Nigeria. Pertanyaannya, apakah akan ada gol baru pada chapter 316 besok? Atau malah golnya akan ditunda dan baru ada pada chapter 317-nya. Ya, apapun itu, tidak ada satupun yang tahu seperti apa jawaban pastinya. Jadi, daripada bertanya kapan, lebih baik kita bahas saja siapakah yang akan bisa mencetak gol yang keduanya nanti. Di mana berdasarkan pengalaman dari pertandingan tim Jepang sebelumnya, biasanya para pemain semuanya hanya diberikan kesempatan untuk bisa mencetak gol sebanyak satu kali saja. Jadi, jarang sekali ada satu orang yang dapat mencetak 2 gol sekaligus dalam satu pertandingan. Yang artinya cuy, jika kemarin Bachira sudah mampu mencetak gol, maka tidak menutup kemungkinan bahwa selanjutnya giliran dari Mikage Reola yang akan dapat bisa mencetak gol juga. Apalagi seperti yang kita tahu, Reo bukanlah pemain biasa. Dia adalah salah satu pemain utama dengan ranking yang hanya selisih 2 poin saja dengan Meguro Bachira. Bachira ranking 5, sedangkan Mikage Reo berada pada ranking 7-nya. Dengan begitu, udah jelas Mikage Reo sangatlah luar biasa kuat. Kemarin-kemarin, Reo terlihat seperti seorang karakter beban karena faktanya dia selalu memberikan asisnya kepada Nagi. Padahal jika dirinya mau sedikit egois, maka dia pun bisa melakukan apapun. Berdasarkan hal itulah, maka jangan heran jika pada chapter 316 nanti atau chapter 317 minggu depan, Reo akan bisa mencetak gol untuk dapat bisa memperlebar semua keunggulan dari mereka. Lebih menarik lagi, andaikan Reo mau meniru kemampuan dari Seishiro Nagi. Jadi ketika dia berada di depan gawang, Reo pun akan meniru gerakan Nagi untuk dapat bisa mencetak gol. Dengan cara seperti itu, maka Nagi yang sekarang berada di dalam tim B pasti bisa ikut menjadi semakin semangat. Sehingga cerita dari Nagi bisa kembali menjadi relevan dalam cerita Blue Lock. Nah, gimana menurut kalian? Kira-kira siapakah orang yang akan mencetak gol kedua dalam pertandingan ini? Selanjutnya kita masuk ke dalam topik pembahasan yang keduanya, yaitu breakdown detail-detail kecil dari chapter 315 kemarin, yaitu kekuatan dari para pemain Jepang U20. Pertama, Meguro Bachira. Senjata baru dari Bachira sama sekali tidak berubah, yaitu tetap kekuatan dribblingnya. Bedanya, kemampuan dribble dari Bachira sekarang menjadi semakin meningkat. Karena pada dasarnya, Bachira sekarang sudah sadar setelah berlatih bersama dengan anak-anak SD, bahwa melakukan dribble adalah hal yang paling menyenangkan bagi Bachira. Nah, mengingat Bachira adalah karakter yang kekuatannya baru bisa meningkat ketika dirinya bisa bermain dengan bebas dan juga bisa merasakan senang ketika bermain, maka dengan cara melatih kemampuan dribblenya itu, dia pun kini menjadi semakin hebat. Bahkan saking hebatnya, Bachira pun bisa nge-solo seluruh pemain dari tim Nigeria, mulai dari pemain depan hingga pemain belakang, lalu dia pun bisa mencetak gol. Lalu yang keduanya adalah yang paling aneh, yaitu kekuatan baru dari Aryujubei. Jujur aja cuy, ini bukan pertama kalinya Blue Lock mengambil referensi dari kekuatan yang ada di dalam cerita Jujutsu Kaisen. Karena sebelumnya mereka sudah pernah melakukan hal yang sama. Contoh gampangnya adalah kekuatan dari Charles. Jika kalian ingat,
teknik andalan dari Charles Chevalier mirip 100% dengan visualisasi dari teknik domain expansion milik Ryomen Sukuna. Lalu contoh keduanya adalah kemampuan dari Isagi Oichi, di mana di dalam pertandingannya melawan tim PXG, Isagi pun mampu menggunakan kekuatan persepsi ruang seakan-akan dia bisa melakukan teleport. Ditambah, rambut dari Isagi ketika sudah mulai serius akan berubah menjadi berwarna putih. Gara-gara itulah, tidak heran jika banyak dari para pembacanya yang berpendapat bahwa penampilan dan juga kemampuan dari Isagi Oichi ketika dirinya sudah mulai serius sangatlah mirip sekali dengan penampilan dan juga kekuatan dari Gojo Satoru. Terus ada juga Ito Shirin, dan terakhirnya kemarin adalah Aryu Jubei, di mana kemampuan bertahan dari mereka berdua memiliki konsep yang sama dengan teknik simple domain dari manga JJK. Bahkan di dalam dialognya, Aryu sendiri pun sudah sempat menjelaskan kepada kita dengan cara berkata seperti ini, bahwa kekuatan baru dari Aryu Jubei asalnya adalah dari kemampuan teknik judo, yaitu teknik pertahanan sempurna dalam jangkauan area 4 meter. Jadi, selama lawannya atau selama pemain lawan masih berada di dalam lingkaran domain 4 meter dari Aryu, maka tidak peduli secepat apa pergerakan dari lawan, Aryu pun pasti akan bisa mampu menghentikannya. Dan ternyata, teknik simple domain dari Aryu itu cukup efektif sekali. Karena faktanya, teknik itu pun mampu menghentikan kemampuan paling kuat dari Onazi. Hingga Onazi pun tidak mampu untuk bisa mengalahkannya, apalagi untuk bisa melewatinya. Lebih parahnya, akibat tidak bisa melewati Aryu, Onazi pun dipaksa untuk dapat mengoper bola itu tepat menuju kepada Kuso. Walaupun pada akhirnya, Nico Iki masih mampu menghentikannya dan juga memotong jalur umpan dari Onazi tersebut. Nah, setelah kita membahas kemampuan dari orang kedua, yaitu kemampuan dari Aryu di atas, maka sampailah kita pada kemampuan dari pemain yang ketiga, yaitu kemampuan dari Nico Iki. Di mana di dalam dialognya, Nico pun awalnya sempat menjelaskan kepada kita, alias di dalam cerita kemarin harusnya ada flashback tentang kekuatan dari Nico Iki. Simpelnya begini, Nico bilang kepada kita, 44 hari yang lalu, Ego pernah berkata kepadanya bahwa kemampuan otak dari Nico Iki adalah yang nomor 2 di dalam tim setelah Isagi Oichi. Jadi, untuk bisa mengimbangi kekuatan otak dari Nico Iki, satu-satunya hal yang perlu dilatih dan juga ditingkatkan adalah kekuatan fisiknya saja. Gara-gara itulah, selama persiapan latihan Piala Dunia, Nico pun hanya difokuskan untuk terus meningkatkan kekuatan fisiknya saja. Baik dengan cara latihan beban, ataupun dengan cara latihan bertarung melawan para striker kuat lainnya yang ada di dalam tim Blue Lock Japan. Hasilnya bisa kalian lihat sendiri pada gambar ini, di mana secara visual, jaringan otot dari Nico Iki nampak sudah berkembang. Ya, jujur aja sih, walaupun kelihatan agak lebay. Soalnya, Nico baru latihan selama 1 bulan saja, tapi tiba-tiba ototnya berubah jadi kuat. Padahal kalau di dunia nyata, latihan 1 tahun pun, kalau tidak konsisten, bakalan susah banget bangun otot. Tapi, ini kan cerita fantasi, jadi gak perlu diambil pusing. Intinya cuy, untuk sekarang, kekuatan otot dari Nico Iki sudah berkembang dengan sangat drastis. Alhasil, ketika Kuso yang memiliki postur tubuh tinggi besar dan juga berasal dari tim Nigeria, kemarin sudah mencoba untuk bisa menjatuhkannya dengan cara mendorong tubuh dari Nico Iki, maka orang yang jadi terdorong justru malah Kuso itu sendiri. Akibatnya, Kuso pun otomatis langsung menjadi terkena mental. Dia heran, kenapa orang sekecil Nico Iki bisa punya kekuatan yang besar sekali. Nah, breakdown-nya sudah cukup sampai di sini. Sekarang, mari kita masuk ke dalam topik yang terakhir, sekaligus topik penutup dari video ini, yaitu klub profesional baru dari para pemain Blue Lock bagian yang keduanya. Kita mulai dari peringkat nomor 15. Pada posisi ini ditempati oleh Nico Iki. Klub profesional baru dari Nico Iki ternyata bukan tim Uber lagi, melainkan itu adalah tim Inter Milano. Lalu pada peringkat nomor 14-nya ditempati oleh Yukimiya Kenyu. Sama seperti sebelumnya, klub yang sudah merekrut Yukimiya Kenyu secara profesional ternyata itu adalah klub Ajax Amsterdam. Untuk alasannya sendiri sebenarnya sangatlah simpel. Yukimiya Kenyu adalah pemain Blue Lock yang mengambil referensi dari pemain dunia nyata, yaitu Edgar David. Mereka sama-sama buta separuh, alias mereka sama-sama memiliki penyakit mata yang hanya membuat mereka cuma bisa melihat lurus. Sedangkan mata bagian sampingnya agak ngeblur.
Di dunia nyata, penyakit dari Edgar David bisa disembuhkan atau bisa diterapi oleh tim medis dari Ajax Amsterdam. Dengan cara memasangkan kacamata khususnya buatan dari tim dokter mereka supaya bisa dipakai oleh Edgar David ketika dirinya bermain sepak bola. Nah, tawaran yang sama pun diberikan kepada Yuki Miyakenyu dalam cerita Blue Lock, di mana Ajax pun bilang kepada Yuki Miyakenyu bahwa mereka bisa menyembuhkan penyakit mata dari Yuki Miyakenyu asalkan dia mau bergabung menuju ke dalam tim Ajax Amsterdam. Sedangkan pada peringkat nomor 13-nya adalah Aryu Jubei. Klub yang sudah merekrutnya untuk dapat bisa bermain secara profesional itu adalah AC Milan. Menariknya cuy, walaupun sebelumnya sama-sama berada di dalam tim Uber, Aryu, Nico, dan juga Aiku ternyata kini sudah dipisahkan. Di satu sisi, Aryu berada di dalam tim AC Milan, sedangkan di sisi lainnya, Nico ada di Inter Milan. Lalu yang terakhir, Oliver Aiku masih tetap berada di dalam tim Uber. Walaupun pada dasarnya mereka memiliki 3 klub yang berbeda, tapi pada intinya mereka masih sama-sama belajar di dalam Liga Italia. Karena pada zaman itu, sepak bola Italia terkenal karena memiliki lini pertahanan terbaik di dunia. Khususnya para pemain bertahan dari 3 tim tersebut, yaitu Inter Milan, AC Milan, dan juga Juventus. Dan terakhir, pada peringkat nomor 11-nya adalah Karasu Tabito. Yap, untuk Karasu sendiri masih sama seperti sebelumnya, yaitu klub yang sudah merekrutnya secara permanen selama 3 tahun ke depan, itu adalah tim dari Perancis, yaitu itu adalah tim PSG. Wow, menarik banget ya. Nah, itulah sedikit topik pembahasan cerita singkat yang sekarang dapat kami sampaikan kepada kalian tepat di dalam video ini. Untuk spoiler lengkapnya, biasanya baru akan kami upload pada hari Senin sore. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis, dan salam baku hantam!